السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana kebiasaan beliau dalam bekerja keras dan untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran tubuh, apa saja kebiasaan yang beliau lakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Berkenaan hal ini, Hadrat Masih Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, beliau sama sekali tidak malas, beliau alaihissalam, melainkan beliau adalah pekerja keras. Meskipun beliau suka berhalwat atau menyendiri, namun beliau sama sekali tidak gentar untuk bekerja keras. Dan seringkali ketika beliau pergi untuk safar, maka kuda diserahkan kepada khadim beliau, dan beliau berjalan kaki menempuh jalan sejauh 20 atau 25 mil. Bahkan seringkali beliau melaksanakan safar dengan jalan kaki. Beliau jarang menggunakan kendaraan. Dan kebiasaan beliau berjalan kaki seperti ini sampai umur terakhir beliau. Bahkan lebih dari umur 70 tahun beliau sering untuk mengambil udara segar, beliau berjalan-jalan sampai 4-5 mil. Dan terkadang beliau berjalan sampai 7 mil. Dan kondisi menjelang tua, beliau biasa berjalan, beliau biasa bangun sebelum tiba waktu salat subuh, dan beliau jogging, berjalan, dan sampai ke sebelum Kadian, ada 4 atau 5 mil, ada kampung di sana, dan beliau melaksanakan salat berjamaah di kampung tersebut. Untuk salat subuh maksudnya. Jadi inilah suri toladan bagi kita semua, khususnya bagi para wakifin zindagi, para wakaf zindagi, yang di pundak mereka diserahkan tugas-tugas Jumat, dan yang utama adalah bagi para mubaligh. Jadi untuk menjaga kesehatan, untuk menciptakan kekuatan untuk bekerja keras, olahraga atau jogging, biasakanlah. Berjalan kaki misalnya. Jika tidak bisa berjalan kaki atau jogging karena kurang waktu atau karena alasan lain, maka perlu mengeluarkan waktu untuk berolahraga, walaupun sedikit. Beberapa mubalighin yang masih muda
tubuh mereka mengatakan bahwa mereka tidak berolahraga. Ketika ditanyakan, mereka menjawab, dulu kami berolahraga, tapi sekarang kami sudah tinggalkan, katanya. Sedemikian besar tugas-tugas yang diserahkan kepada para mubalighin, para murabian, maka untuk menjaga diri mereka tetap segar, tetap bugar, sehat, harus ada perhatian untuk berolahraga secara dawam. Jamiah yang baru lulus datang dari luar, dan mereka setelah lulus jamiah, mereka pergi untuk training ke jamiah Rabwah, maksudnya ke Rabwah. Di Rabwah pun dilakukan medical check, yaitu cek kesehatan. Dan Dr. Nuri Sahib yang merupakan dokter spesialis jantung, beliau menulis kepada saya, Alhamdulillah, Masya Allah, para mubalighin sangat bagus, baik, dan dari berbagai hal mereka baik, tapi banyak dari antara mereka yang dari sisi berat badan, mereka memiliki berat badan yang melampaui batas, dan ini dalam kondisi yang berbahaya. Hendaknya mereka memberikan perhatian kepada hal tersebut. Apalagi jika sudah pergi ke lapangan, semakin diserang lagi oleh pemikiran untuk sikap acuh tak acuh terhadap kesehatan. Jadi para mubalighin, para murabian, hendaknya mereka melakukan olahraga apapun. Juga di negeri-negeri barat di sini, banyak sekali makanan yang tidak menyehatkan, yang mereka sendiri katakan ini adalah junk food. Hendaknya makanan-makanan seperti itu dijauhi, dihindari. Jadi perhatikan juga hal tersebut. Tapi kadang mubaligh yang sendiri di rumah misi, banyak waktu sebetulnya. Jika tidak ada keluarga, maka sang mubaligh tersebut sebetulnya harus juga bisa untuk memasak masakan sendiri. Jadi saya tidak hanya menasihati kepada Tuhan saja, melainkan saya sendiri pun dawam berolahraga, apakah menggunakan sepeda atau dengan mesin-mesin lain. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan taufik kepada saya untuk berolahraga. Bagaimanapun, kami mengharapkan mubalighin murabian yang sehat tubuhnya, yang bugar. Untuk itu, hendaknya memberikan perhatian, jangan sampai acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap kesehatan, supaya bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ada satu riwayat lagi berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam yang diriwayatkan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu. Pada masa ini kita bisa mengeraskan suara dengan menggunakan sound system, loudspeaker, sehingga kita tidak terbiasa untuk mengeluarkan suara yang tinggi, khususnya bagi para penceramah, para mubalighin, murabian. Terkadang ketika mereka pergi ke lapangan, mereka terpaksa untuk bertabligh, dan mereka harus melakukan latihan untuk mengeluarkan suara yang tinggi, yang keras. Terkadang tidak ada sound system di tempat-tempat seperti itu, khususnya di negeri-negeri yang miskin. Pada zaman dahulu, tidak ada sarana untuk mengeraskan suara, sehingga sangat sulit untuk mengeluarkan suara yang tinggi di depan khalayak umum. Karena itu orang-orang pada masa dulu, mereka biasa berlatih untuk mengeluarkan suara yang keras. Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam kondisi biasa, beliau mengeluarkan suara yang pelan, tidak keras, tapi ketika diperlukan, ketika ingin membangunkan dunia, mengajarkan dunia dengan taklim Islam, bagaimana kondisi beliau ketika dalam kondisi seperti itu? Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa bagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam ketika beliau pergi ke Lahore untuk menyampaikan ceramah, di sana ada gedung yang sangat besar, dipenuhi dengan orang, sedemikian rupa ramainya,
sehingga pintu pun dibuka saat itu. Bahkan di luar pun masih ada dipenuhi dengan pendengar. और वो भी सामीन से भर गई। Seperti biasa, फरमाते हैं कि शुरू में तो जैसा pada permulaan suara beliau agak pelan dan orang-orang pun ribut और बाद लोगों ने sebagian. Tapi ketika beliau बाद में menyampaikan ceramahnya pada bagian setelah mulai, जैसे nampaknya seperti ada suara से कोई बिगल बजा yang keras sekali dari langit, sehingga orang-orang dibuatnya senyap. Jadi ketinggian suara फरमाते हैं कि आवाज की बुलंदी diperlukan untuk menghormati agama. के आम हालात में से Terkadang untuk बाज़ दफ़ा karena kita terpaksa mengeluarkan suara yang keras untuk menghormati agama. Untuk itu, dari sisi ini, इसलिए इस लिहाज से भी mereka yang dibebani di atas pundak mereka tugas-tugas ceramah, mereka harus memberikan perhatian untuk hal tersebut. Terkadang, sebagian orang, mereka menzahirkan kekhawatiran बड़ी फिक्र का इजहार करते हैं, bahwa kondisi kebaikan yang kita miliki एक जैसी नहीं रहती। tidak berubah-ubah, gitu, tidak sama, sehingga orang tersebut khawatir. Sebetulnya इस लिहाज से baik seperti itu, sehingga manusia bisa mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, yakni kondisi kurangnya kebaikan yang ada di dalam diri saya, या जो atau rasa cinta kepada untuk berbuat baik, atau ibadah terdapat kekurangan, sehingga orang tersebut mengevaluasi diri, kenapa ini terjadi? Lalu khawatir, jangan sampai ini berlangsung lama kondisi seperti ini. Dan dia berpikir untuk bagaimana cara mengobatinya. Memang itu hal yang baik, berpikiran seperti itu. Namun, terkadang, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये कोई memang bukan keburukan, बुराई नहीं होती, namun बल्कि नेकी और ज़्यादा नेकी और कम नेकी की तरफ आदत का जो kondisi lebih atau kurangnya kebaikan tadi berubah-ubah, आती जाती रहती है। naik turun gitu. हज़रत Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, sahabat, ya Rasulullah, उन्होंने कहा saya munafik Rasul. मैं तो मुनाफिक Ketika saya berada di dekat Tuhan, di majelis-majelis Tuhan, मजलिस में बैठता हूँ, kondisi saya berbeda. Tapi ketika saya pergi dari majelis Tuhan, kondisi saya berubah lagi. तो मेरी हालत और होती Yakni है, यानी नेक kondisi kebaikan atau kesucian hati tidak lagi ketika saya terjauh dari Tuhan. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, हज़रत inilah sebetulnya ciri-ciri seorang mukmin. मोमिन की अलामत, Sebetulnya kamu bukan munafik. तो मुनाफिक Kamu tidak munafik. तो Bagaimana dampak efek dari pergaulan dengan Rasulullah SAW, bagaimana kuat kudsiyah beliau, memang akan menularkan kebaikan. Orang-orang yang duduk di sekitar beliau, बैठने वाले mereka duduk dengan memiliki hati yang suci. बैठते थे, Mereka untuk mempelajari sesuatu, duduk dengan Rasulullah SAW. अल्लाह ताला Mereka datang untuk दर्जे बुलंद meningkatkan rohani mereka kepada Allah Ta'ala. और फिर बाहर जाके, Ketika meninggalkan Rasulullah SAW, keimanan mereka menurun lagi. लेकिन बहरहाल Bagaimanapun, di dalam hati para sahabat terdapat rasa takut kepada Allah Ta'ala, ada keikhlasan. Karena itu mereka khawatir फिक्र पैदा हुई kondisi कि नेकी kurangnya kebaikan jangan sampai ini berlangsung lama di dalam dirinya. Dan jangan sampai hal ini justru malah menjauhkan kami dari agama, katanya. Jangan sampai timbul kemunafikan di dalam diri kami. Inilah kekhawatiran para sahabat pada saat itu. Ketika perasaan seperti ini timbul, जब ये एहसास होता है, maka manusia इंसान दुआ और इस्तिगफार से untuk memperbaiki kondisinya, हालत बेहतर mereka istighfar dan doa. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menerangkan topik tersebut. Beliau bersabda bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam selalu bersabda, terkadang sebagian kesehatan si anak adalah उनके रहम की वजह से ठीक रहती है। terkadang disebabkan oleh pemikiran, kekhawatiran si ibu. Ketika si anak mendapatkan kesulitan, maka si ibu menganggap kesulitan itu sebagai suatu hal yang luar biasa. Dan akhirnya dampaknya adalah dengan perhatian si ibu, dia mengobati si anak yang sehat tadi.
dan terhindar dari penyakit yang lebih parah si anak itu karena perhatian si ibu tadi. Tapi terkadang sebagian ibu ada juga yang mereka mengetahui sakitnya anak ketika penyakitnya sudah parah, penyakit si anak itu. Sehingga pengobatannya pun sudah mulai sulit. Jadi pemikiran, kekhawatiran si ibu adalah bermanfaat untuk kesehatan si anak. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kekhawatiran si ibu, anggapan si ibu bermanfaat untuk kesehatan si anak. Begitu juga, jika di dalam diri kita ada kekhawatiran, jangan sampai penyakit saya ini ada penyakit, misalnya berkaitan dengan rohani. Jika timbul kekurangan di dalam rohani, di dalam ibadah, untuk melakukan kebaikan ada kekurangan di dalam diri kita, dan timbul kekhawatiran, pemikiran seperti di dalam diri kita, apakah saya tengah terjauh dari Allah Ta'ala? Maka kekhawatiran seperti itu adalah bermanfaat. Jadi sehingga manusia yang seperti itu siap untuk melawan mara bahaya, dan dia menjaga diri dari kebinasaan. Jadi orang yang meningkat di dalam kebaikan dan orang yang meneguhkan kondisinya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, mereka lah sebetulnya yang seperti layaknya si ibu tadi khawatir kepada anaknya. Jadi di dalam salat mereka, di dalam doa mereka, jangan sampai disebabkan karena kelemahan atau maksiat yang dibuatnya, sehingga itu berkurang. Jangan sampai menjadikan mereka orang yang sakit rohani, yang sangat parah, yang kronis, yang tidak bisa diobati, yang sudah menyebar kemana-mana penyakitnya. Jadi, sahabat hadrat Rasulullah SAW sangat beruntung. Jadi ketika mereka merenungkan kondisi mereka, khawatir dengan kondisi rohani mereka, lantas para sahabat pergi kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana disebabkan oleh kuat kudsiyah Rasulullah SAW, para sahabat tadi mengobati dirinya sendiri. Tapi kita berada di dalam kekhawatiran, ibadah kita, salat kita, istighfar kita, dengan perantaraan itu semua, kita harus senantiasa berupaya dan kita harus mengobati diri kita sendiri dengan perantaraan itu semua. Jika kita khawatir ada anggapan seperti itu, maka kekhawatiran tadi sebetulnya lebih baik daripada acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali. Dan lebih baik dari ketidakpedulian kepada Allah Ta'ala. Karena terkadang ketidakpedulian bisa menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Dan perlahan-lahan kita akan menjauh dari agama. Kita menjadi orang yang sakit rohani yang tidak bisa disembuhkan lagi, yang parah, yang kronis. Karena itu perlu perhatian yang khusus. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu suatu ketika beliau menerangkan suatu topik bahwa kebahagiaan, kesedihan berkaitan dengan perasaan. Misalnya di dalam suatu rumah ada pernikahan, maka untuk kebahagiaan pernikahan tersebut, jika terpaksa untuk meminjam hutang, maka mereka meminjam hutang untuk melakukan kebahagiaan tadi dan ikut serta dalam kebahagiaan tadi. Tapi orang yang tidak memiliki ikatan dengan orang-orang yang menikah, orang yang tadi misalnya, bagi orang tersebut tidak ada bedanya. Atau membahagiakan sahabatnya, membahagiakan keluarganya, dan memasukkan dirinya kepada kesulitan, meminjam hutang, tidak ada bedanya. Karena tidak ada merayakan kebahagiaan, meminjam hutang, bagi dia nggak ada artinya. Begitu juga orang yang sebagai kepala keluarga misalnya, jika orang tersebut meninggal, maka di rumahnya duka cita rumah tersebut. Tapi orang lain yang tidak ada ikatan, tidak ada hubungan dengan keluarga tersebut, maka kematian si kepala keluarga tadi tidak ada bedanya bagi orang yang tidak ada hubungan. Ribuan orang setiap hari meninggal,
mati, वफातें होती हैं, इतना tapi orang yang tidak kita kenal, जिनको हम जानते नहीं, meskipun kita tahu bahwa orang itu meninggal, बारे में इल्म में आने के tapi kita tidak merasakan sedih. एहसास नहीं होता। Namun jika ada kerabat kita yang meninggal, maka kita langsung diliputi rasa sedih yang dalam. Ada juga फिर बाद ऐसे yang mereka menjadi masalah bagi orang lain, misalnya perampok, teroris, pencuri, yang dengan kematian teroris tadi, sebagian orang justru malah bahagia अफसोस के बजाय dengan kematian teroris tadi. Tapi kerabatnya merasakan sedih tentunya, kerabat teroris tadi. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menerangkan bahwa perasaan seperti ini merupakan mata rantai yang aneh, yang dengan merenungkannya timbul suatu kondisi yang aneh dalam diri kita. Suatu hal menjadi kebahagiaan, penyebab kebahagiaan bagi seseorang, tapi bagi orang lain justru malah menyebabkan kesedihan, duka cita. Dan banyak juga और बहुत से ऐसे होते हैं orang yang tidak ada bagian dan kebahagiaan atau kesedihan. Topik seperti ini ये मजमून मुझे saya telah diajarkan oleh Hadrat Masih Maud Islam dalam satu kalimat saja. Beliau bersabda, Hadrat Masih Maud Salam dawam membaca surat kabar. बार पढ़ा करते थे। Ini pun bagi para mubalighin penting juga इसमें एक ये सबक भी है, untuk mereka dawam membaca surat kabar, meskipun kabar itu hal-hal yang sepele, biasakanlah untuk membacanya. Dan beliau alaihissalam dawam membaca surat kabar. Pada tahun 1907, beliau memanggil saya ketika membaca surat kabar, Mahmud. Suara yang beliau keluarkan nampaknya beliau dalam kondisi cepat, tergesa-gesa. मुस्लिम सामने मुस्लिमों को आवाज दी और ऐसी आवाज Ketika saya hadir di hadapan beliau alaihissalam, beliau memperdengarkan kabar, berita kepada saya, ada seorang yang meninggal katanya. Namanya saya lupa. Hadrat Muslim Maud mengatakan, saya tertawa tipis. मैंने कहा मुझे इससे क्या Apa hubungannya dengan saya, Huzur? Katanya. Huzur bersabda, के घर में तो मातम पड़ा हो di rumahnya ada duka cita, tapi kamu malah mengatakan tidak ada bedanya buat kamu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan orang itu, maka tidak ada dampak kebahagiaan atau kesedihan bagi orang lain. और इसी तरह अगर कोई खुशी की बात है तो उस खुशी का असर नहीं होता। Karena yang meninggal itu orang lain. Gitu. Hal tersebut बात हज़रत मुस्लिम माऊद ketika dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud, saat itu की बात है जब putra Hadrat के Khalifatul Masih Awal मियां अब्दुल इस्लाम tengah menikah. का निकाह का मौका था। Hadrat Muslim Maud menzahirkan माऊद ने अपने जज्बात का इजहार इस तरह emosi beliau. Jika Hadrat Khalifatul Masih Awal hidup saat ini, betapa bahagianya beliau melihat putranya menikah. Sedemikian rupa beliau akan mendoakan putranya ini. Dan dengan itu, orang lain pun akan tergerak untuk berdoa untuk putra yang tengah menikah ini. Kesempatan dan pemikiran seperti ini menciptakan gerakan di dalam diri kita. खास हरकत पैदा करती है। Jika ada orang yang terkasih प्यारे के एक atau kerabat kita tengah berbahagia, maka ini menciptakan kondisi yang khusus dalam diri kita. Pemikiran ini menciptakan gerakan di dalam diri kita. Jadi, bagaimana orang yang terkasih atau kerabat yang bagaimana kita mendoakan mereka yang tengah berbahagia ini. Dan kebahagiaan ini और खुशी की लहर हमारे begitu menguasai diri kita. से पैर तक जड़ाती है ये बात। Jadi, hendaknya diingat bahwa याद रखना orang yang muhsin berbuat ihsan kepada kita dan untuk putra keturunan mereka, doakanlah mereka दुआएं dalam kondisi bahagia maupun sedih. में उनको महसूस करना चाहिए। Simpatilah kepada mereka dan untuk anggota jemaat juga pada umumnya harus kita zahirkan kebahagiaan maupun kesedihan karena itu adalah wujud jemaat. Jika ada perasaan seperti itu उसी वक्त एहसास पैदा होता है bahwa kita merasakan penderitaan anggota jemaat yang lain seperti penderitaan kita, ini perlu. Dan ini semua merupakan sesuatu yang menciptakan persatuan di dalam jemaat. Kita harus merasakan penderitaan anggota jemaat lainnya. Jadi bagaimana keitaatan Hadrat Khalifatul Masih Awal? Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Hadrat Khalifatul Masih Awal, saya ingat berkenaan dengan beliau, Abdul Hakim, orang yang murtad
di Patialwi, dulu Ahmadi, अहमदी था, बहुत मोहब्बत किया करता dan orang yang itu adalah sangat memiliki jalan yang kuat dengan Khalifatul Masih Awal. Sampai-sampai ketika अलैहिस्सलाम की मुखालफत की dia menentang Hazrat Masih Maud alaihissalam, orang yang murtad tadi menulis di dalam jemaat Tuhan, selain Khalifatul Masih, selain Maulwi Hakim Nuruddin, katanya tidak ada orang lain yang layak untuk disebut sahabat, katanya. Begitu memujinya Khalifatul Masih Awal, orang ini. कैसा है जो जमात के Jadi sangat dibanggakan katanya Maulwi Nuruddin ini. Abdul Hakim Patialwi menulis kitab tafsir yang banyak sekali poin-poinnya yang dia tanyakan kepada Khalifatul Masih Awal untuk dalam tafsir gitu. Ketika Abdul Hakim tadi mengumumkan kemurtadannya, saya melihat, kata Muslim Maud, ने घबराकर अपने शगिर्द kata Khalifatul Masih Awal merasa खलीफा अव्वल ने langsung khawatir dan memanggil para murid beliau, bersabda, kamu pergilah ke perpustakaan saya, ada kitab tafsir yang ditulis oleh Abdul Hakim, keluarkan kitab itu. जो तफसीर उसने लिखी Ada di dalam perpustakaan beliau. Keluarkanlah buku kitab tafsir itu. Jangan sampai disebabkan karena adanya tafsir itu, से मुझ पर खुदा saya dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka kepada saya. फरमाते हैं Padahal itu merupakan tafsir Quran Karim, sabda Muslim Ma'ud. Dan masih banyak tafsir ayat yang ditanyakan langsung oleh orang yang murtad tadi kepada Khalifatul Masih Awal. Namun, कर लिखी थी मगर इस वजह से jangan sampai, पर खुदा का गजब karena itu, murka Allah turun kepada Abdul Hakim, dia murtad, इसकी लिखी हुई sehingga Khalifatul Masih Awal meminta supaya tafsirnya dikeluarkan dari library itu. मुताबिक समझा Jangan sampai katanya kitab itu उसी कुतुब के साथ mengotori buku-buku lainnya yang ada di perpustakaan itu. Bagaimana ghairat Khalifatul Masih Awal kepada jemaat, kepada agama. Dan ini merupakan suri toladan bagi kita semua. Lalu, sebagian orang melontarkan keberatan इतराज bahwa secara jemaat, jika seseorang mendapatkan hukuman dalam jemaat ini, करने दी है atau orang sedang कार्रवाई हुई dilaporkan, diproses, तो वो कहते mereka mengatakan, ada yang mengatakan, कि मेरे खिलाफ ketika saya berbuat salah, saya diproses, ये गलत हुई dihukum, tapi और फलां si Anu tidak नहीं हुई dihukum, malah didukung. Misalnya. Keberatan yang seperti ini bukanlah keberatan yang baru, hal yang baru, bukan. Pada setiap zaman, selalu ada saja keberatan seperti itu, dulu pun ada yang seperti itu. Berkenaan dengan orang-orang seperti ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, मुस्लिम माऊद इतरान हो फरमाते pada hakikatnya, कि हकीकत ये untuk memperbaiki nizam, कि निज़ाम की दुरुस्ती के लिए ada daerah untuk menyatukan pemikiran. Mungkin saja ikhtilaf tadi, penentangan tadi nampak besar, tapi tidak अगर वो किसी फितने menyebabkan fitnah, maka diizinkan untuk baiat kepada jemaat ini. दे दी जाए Namun, लेकिन ada orang lain yang meskipun nampak इससे कम ikhtilaf tadi, penentangan tadi sedikit, nampak sedikit, tapi menciptakan fitnah, bisa menciptakan fitnah dalam jemaat, maka dikeluarkan orang seperti itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam, इस्लाम ने suatu ketika एक दफ़ा एक दोस्त ada seorang bertanya kepada Masih Maud alaihissalam bahwa saya baru keluar dari मैं अभी Syiah से निकल कर शिया था मैं और शीयत से निकल dan saya beranggapan bahwa Hadrat Ali radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan yang lain-lainnya. Karena saya lebih mencintai Hadrat Ali. Apakah dengan memiliki akidah ini saya masih tetap bisa baiat kepada Tuhan? Orang tadi bertanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis, इस्लाम ने उन्हें silakan Tuhan baiat. कि आप बैत कर सकते Tapi लेकिन इसके मुकाबले में sebaliknya dari itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam इस्लाम ने एक दफ़ा चंद आदमियों को mengusir beberapa orang jemaat dari Kadian. सजा के तौर पर Bahkan beliau pun menulis selebaran berkenaan orang-orang itu. Alasannya adalah मगर वजह mereka tidak hadir untuk melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Dan sebagian dari mereka juga ada yang biasa कि उनकी मजलिसों में melakukan hukah, rokok yang besar tadi, dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Coba वो देखते हैं Hadrat Muslim Maud mengatakan, bagaimana orang yang
menganggap Hadrat Ali lebih afdol daripada Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar, dan dibandingin dengan orang yang melakukan hukah tadi, yang mana yang lebih berat? Pasti orang mengatakan kesalahan yang lebih penantang, perbedaan yang lebih berat adalah orang yang menganggap Hadrat Ali lebih unggul daripada Hadrat Abu Bakar, dan yang minum minuman hukah tadi adalah perkara kecil katanya. Namun Hadrat Masih Maud alaihi salam, meskipun nampak perbedaan tadi besar, tapi diizinkan baiat oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tapi orang yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lagau tadi, beliau perintahkan untuk diusir orang seperti itu. Padahal pada kesempatan mengundang orang, beliau mengatur sendiri. Misalnya ketika ada duta dari Hussein Sami dari Turki, dan diatur untuk pengkhidmatan untuk tamu itu, Hadrat Masih Maud bersabda, saya masih kecil, saya masih ingat di dalam satu majelis Maulwi Abdul Karim Sahib marhum mengatakan, Tuan, ini dia biasa merokok katanya. Jika kita tidak menyediakan rokok, maka mereka akan menderita katanya. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, silakan saja sediakan rokok, karena rokok tidak termasuk kepada hal-hal yang haram, tidak seperti minuman keras dan lainnya. Jadi barang-barang yang tidak diharamkan, tidak seperti minuman keras yang diharamkan. Tapi orang yang mengatakan, tapi saya menganggap Hadrat Ali lebih unggul daripada Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar, meskipun akidah pribadi Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih afdol daripada Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Tapi Hadrat Masih Maud tetap mengizinkan orang tadi baiat kepada jemaat. Jadi sebenarnya adalah sebagian perkara dari sisi waktu fitnah itu kecil, besar, padahal kecil. Dan sebagian sesuatu secara itu waktu fitnahnya nampak besar, namun sebetulnya kecil. Jadi jika dari sisi saat fitnah tadi, tapi orang-orang yang melontarkan keberatan tadi, mereka tidak menggunakan akal sebetulnya. Tujuan mereka hanya melontarkan keberatan sebetulnya. Banyak sekali orang yang mengatakan kepada orang lain, kadang mendapatkan dukungan dari teman-temannya yang sama-sama mendapatkan hukuman. Mereka tidak tahu apa sebetulnya permasalahan, kenapa dia mendapatkan hukuman. Jadi dari sisi ini, tanpa sebab ikut campur, jangan sampai melakukan seperti ini. Ya, jika nizam menganggap, memahami, dan dia pun minta maaf, maka dimaafkan. Orang-orang yang melakukan keberatan seperti ini, pada masa ini pun ada. Mereka melakukan perbuatan salah, mendapatkan hukuman, alih-alih melakukan islah, justru malah lebih menjadi-jadi dalam menentang nizam. Jadi orang seperti mereka mengatakan, kami akan tetap seperti ini katanya. Meskipun demikian, tetap saja nizam jemaat memberikan tempat kepada saya katanya. Kami tidak akan melakukan islah katanya. Saya pun jelaskan sekali lagi bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam memang untuk duta besar tadi, beliau menyediakan rokok yang memang tidak haram, tapi Hadrat Masih Maud alaihi salam sebetulnya sangat membenci hukah, minum hukah tadi. Dan beliau menzahirkan kebencian terhadap benda-benda barang-barang seperti itu. Hukah itu adalah yang di botol, yang biasa diisap seperti rokok besar. Untuk tabligh, sarana-sarana apa saja yang harus disediakan berkenaan hal ini? Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, pada saat ini Nazarat Dakwah Tabligh, mereka bertabligh dengan menggunakan pamflet, menyebarkan brosur dan sebagainya. Pamflet adalah itu tidak bisa ditanggung lama kalau pamflet ini. Beliau menulis, Hadrat Masih Maud alaihi salam pada zaman beliau tabligh dilakukan dengan selebaran-selebaran. Selebaran-selebaran tadi meliputi 2, 4 atau 4 halaman, dan itu bisa menciptakan bisa dikenal oleh seluruh negeri, dan banyak saat itu disebarkan selebaran-selebaran tadi. Maksud banyak itu adalah 1, 1000 atau 2000 selebaran, terkadang sampai 10.000 selebaran yang disebarkan di seluruh India. Tapi sekarang pada masa ini bisa lebih banyak 20 kali lipat. Tapi dengan selebaran tadi
selebaran bisa disebarkan 50.000 sampai 100.000. Lalu bagaimana selebaran-selebaran tadi bisa mengubah perhatian orang-orang? Sekarang banyak sekali berita yang sampai kepada jutaan orang, ratusan ribu, dan bisa berpengaruh kepada negeri-negeri lainnya juga pengaruh berita ini. Dari Amerika ada kabar bahwa di Swedia ada news agency, mereka mengontak kita bahwa di Swedia sekarang katanya ada perhatian terhadap Islam. Karena itu, apa sebetulnya Islam ini? Allah lebih tahu lebih itu. Lalu kami ingin mengambil interview dari Tuan, katanya, berkenaan dengan Islam. Jadi ketika saya melakukan kunjungan ke Swedia juga, maka banyak juga orang yang datang hadir untuk mendengarkan. Jadi dengan perantaraan selebaran atau dengan pelajaran berita atau dengan press media, pesan tablik ini bisa sampai secara luas yang tidak bisa disentuh oleh literatur sebetulnya. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, jika isytihar disebarkan 12 kali dalam setahun, sekarang bisa 3 atau 4 kali saja. Tapi jumlahnya ratusan ribu. Sekarang kita bisa tahu dampaknya seperti apa. Dan kita melihat apa dampak yang diciptakan oleh selebaran itu. Untuk itu, sebagian orang mengatakan, apa manfaatnya katanya menyebarkan selebaran melalui surat kabar? Manfaat sebetulnya, karena dengan perputaran surat kabar, jemaat bisa dikenal oleh orang-orang. Padahal, dengan menggunakan literatur, meskipun dibagikan dalam 2 bulan, itu bisa di-cover oleh surat kabar dalam 1 hari saja. Dengan karunia Allah Ta'ala, pada saat ini, dengan perantaraan surat kabar, jemaat semakin dikenal di berbagai tempat. Press media di dalam jemaat ini pun sangat berperan penting di dalam jemaat. Dan dalam cakupan luas ini tengah dilakukan di setiap tempat jemaat. Jadi tugas bidang tablik juga untuk mengambil manfaat dari pengenalan jemaat ini. Dan terus sampaikan pesan jemaat ini kepada orang-orang. Jangan hanya sekali 2 kali saja masukkan ke surat kabar. Melainkan terus ditindaklanjuti. Dawam tablik di dalam surat kabar ini. Dengan perantaraan itu, gunakanlah surat kabar untuk bertablik. Dan pengenalan ini pun gunakan juga untuk tablik ketika jemaat sudah dikenal. Dan carilah cara jalan-jalan baru untuk bertablik terus. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu suatu ketika beliau memberikan tarbiyat kepada anak-anak. Beliau menulis sebuah topik, dijelaskan satu kisah di dalam itu. Beliau bersabda, Hadrat Masih Maud alaihi salam pada tahun 89 setelah salat asar, saya meminta kepada beliau untuk memperdengarkan kisah, cerita, yang dari cerita itu diketahui tawakal, yakin kepada Allah Ta'ala, dan orang yang bertakwa bisa menjadikan dirinya sehingga Allah Ta'ala menjadi penjaga baginya. Dan Allah Ta'ala memenuhi segala kebutuhan orang yang bertakwa seperti itu. Lalu Hadrat Khalifatul Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, ada seorang suci yang melakukan perjalanan dan dia masuk ke dalam sebuah hutan di mana biasa ada pencuri di hutan itu yang biasa mencuri para musafir yang lewat di sekitarnya. Seperti biasa, si pencuri pun ingin mencuri orang suci ini, tapi orang suci ini bersabda kepada pencuri, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. yakni dari langit sudah ditetapkan rezeki kamu dan telah dijanjikan kepada engkau. Syaratnya adalah kamu tegak dalam kebaikan. Jadi sudah ada rezeki kamu sebetulnya di langit, kamu yakin saja kepada Allah Ta'ala dan berusahalah untuk bertakwa. Tinggalkanlah pencurian, perbuatan mencuri, Allah Ta'ala akan memenuhi segala kebutuhan kamu. Lalu ini berpengaruh kepada hati si pencuri tadi, dia meninggalkan si pencuri itu dan mengamalkan apa yang dikatakan oleh orang suci ini. Sampai-sampai dia mulai minum makanan yang berada di wadah yang terbuat dari emas. Lalu setelah makan tadi,
dia membuang wadah-wadah emas tadi. Kebetulan orang suci tadi lewat lagi, pencuri tadi yang sudah menjadi muttaqi, orang baik, menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Coba Tuhan berikan saya ayat lagi, katanya. Orang suci tadi bersabda lagi, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. Yakni, demi Tuhan, bumi dan langit adalah hak. Setelah mendengar hal ini, dia meyakini bahwa dengan meyakini keagungan Allah Ta'ala, ada kesedihan. Lalu dia meninggal. Jadi ini diperdengarkan kepada anak-anak yang berumur 10 tahun, 8 tahun. Lalu mengatakan lagi kepada orang-orang, bagaimana setelah bertakwa, apa yang dialami oleh orang yang bertakwa. Jadi orang yang menjaga penduduk bumi dan langit ini, apakah dengan keberadaan Tuhan ini diragukan? Dia yang menjaga kita, merawat kita. Jadi takutlah kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan, dan upayakanlah untuk berbuat baik. Pada Hadrat Masih Maud alaihissalam, inilah kondisi anak-anak pada saat itu. Ini pelajaran seperti ini yang diberikan kepada anak-anak, yang terkadang pada zaman ini sulit untuk dipahami oleh orang dewasa sekalipun. Jadi, setiap kita hendaknya ingat bahwa berupayalah untuk berjalan di atas jalan takwa, dan yakinlah kepada zat Allah Ta'ala, dan teguhlah di dalamnya, bahwa inilah sebetulnya wujud yang menjaga kita, melindungi kita, yang memelihara kita, dan tidak diragukan lagi bahwa dialah sebetulnya Tuhan yang maha benar, dan kepada dialah kita harus takut, dan kepada dialah kita harus meminta, kita harus tunduk kepadanya, dan kita harus yakin kepada Allah Ta'ala, dan dialah, inilah sebetulnya kebaikan yang harus diupayakan oleh manusia, yang perlu untuk diimani, yang perlu untuk diamalkan. Jadi bagi orang dewasa pun, ini merupakan pelajaran yang lebih penting bagi kita sebetulnya, lebih dari terkadang kita melupakan hal seperti ini, dan terkadang sebagian orang terjauh dari ketakwaan, dan alih-alih yakin kepada Allah Ta'ala, mereka mulai yakin kepada orang-orang, kepada manusia. Orang seperti ini harus ingat bahwa keyakinan yang hakiki sebetulnya harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala, semoga kita timbul ketakwaan dalam diri kita. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Pertama adalah Mukarram Al-Haj Dr. Idris Banggora Sahib, Naib Amir Sierra Leone, yang pada tanggal 3 Mei 2016 beliau wafat setelah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau masa pendidikan, beliau baiat kepada jemaat. Pada tahun 76 beliau masuk anggota Majlis Amilah, dan sampai wafat beliau mendapatkan tugas terus untuk berkhidmat dalam jemaat ini. Sebagai deputi amir pada awalnya, beliau mubaligh yang sukses, dan beliau mendapatkan taufik untuk membaiatkan orang-orang. Meskipun rumahnya jauh dari masjid, beliau dawam untuk salat subuh dan isya di masjid. Ketika libur, beliau dari pagi sampai asar beliau melewati waktu di masjid. Beliau tilawat Quran Karim dan salat-salat nafal. Beliau dawam untuk salat Jumat, dan beliau mendengarkan MTA dan khutbah huzur, khutbah khalifah. Setiap saat beliau ada saja mencabut buku Masih Maud alaihissalam. Beliau menolong orang-orang yang membutuhkan. Beliau sebagai dokter sebetulnya. Namun, meskipun demikian, beliau setiap saat mewakafkan diri bagi jemaat sebetulnya. Aqil Ahmad Sahib Mubaligh menulis berkenaan beliau bahwa kapanpun jika ada orang yang membutuhkan dan tidak ada dana untuk menolong orang-orang seperti ini, maka Mubaligh tadi mengajak orang seperti ini kepada Dr. Sahib. Dan tidak pernah terjadi ada orang yang datang untuk membutuhkan kepada beliau, lantas beliau tidak memberikannya. Beliau selalu memberikannya. Beliau sangat dermawan dan penuh kasih sayang. Beliau mengobati para mukaf zindagi dengan perhatian sekali.
dan beliau memohon doa juga kepada, dan beliau mengobati orang-orang dengan gratis dan kadang mengongkosi orang-orang yang banyak sekali penyakit hernia yang digratiskan oleh beliau. Ketika ada penyakit orang yang sakit lain, beliau mengirimkan ke rumah sakit dan memberikan ongkosnya. Al-Haj Syekhud Ahmad Sahib baiat karena beliau dan mewakafkan tanah kepada jemaat. Ketika Dr. Ganggora mengetahui hal ini, maka orang ini berkorban banyak katanya. Lalu beliau mengorbankan tanah beliau di tengah kota. Lalu beliau menyumbangkan 35 juta miliar untuk jemaat, membangun masjid. Beliau seorang musi dan terdepan dalam pengorbanan harta juga. Mereka lah orang-orang yang dari tinggal jauh di sana. Namun dengan karunia Allah Ta'ala ketika mereka baiat, kerohaninya terus maju. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Dan semoga anak keturunan beliau senantiasa diteguhkan dalam jemaat dan setia terhadap jemaat. Amin. Jenazah yang kedua, Mukarram Mansurah Begum Sahibah, istri dari Khalid Saifullah Sahab, Naib Amir Australia, pada tanggal 21 Juli di Australia, wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dawam salat 5 waktu, orang tahajud, mencintai khilafat dan setia kepada khilafat. Orang yang mukhlis, perempuan yang mukhlis. Meskipun di rumah sakit, beliau khawatir dengan salat. Meskipun sakit, mengatakan kepada suaminya, Tuhan salat dengan saya, katanya. Supaya beliau sebagai sadar lajnah Imailah Australia dan sadar lajnah Imailah Libya, di Pakistan juga terbela Lahore. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat. Beliau bekerja tim di sana. Beliau sangat mencintai Quran Karim dan dawam tilawat. Selain mengajarkan kepada anak-anaknya, beliau pun mengajarkan anak-anak Ahmadi. Beliau adalah seorang musi'ah. Beliau membayar candah dengan dawam, hisah jaidad, hisah amad beliau lunasi. Di antara orang yang tinggalkan, beliau memiliki suami dan 5 anak. Semuanya bekerja sibuk dalam mengkhidmati jemaat. Satu anak beliau ada di sini, Umar Khalid Sahib, dan sebagai ketua cabang di salah satu halkah di London ini. Ada National Secretary Waqf Jadid di Australia, putra beliau. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau dan mengampuni segala kelebihan, dan semoga keturunan beliau tegak di dalam keikhlasan dan kesetiaan. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.